Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini dari jurusan Bimbingan Pendidikan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dipermudah dalam menghadapi segala masalah. Amin amin ya rabbal alamin. Berbicara mengenai permasalahan, setiap orang pasti memiliki masalah, dan masalah tersebut tidak luput dalam kehidupan. Lalu bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut? Kemudian kepada siapa kita dapat dengan nyaman berbagi cerita mengenai masalah yang kita alami? Kemudian di mana kita dapat mengutarakan masalah dan problem yang kita hadapi. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan tersebut dapat dilakukan dengan layanan bimbingan kelompok dan layanan konseling kelompok. Baiklah, kali ini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman sekalian mengenai apa itu layanan bimbingan kelompok dan layanan konseling kelompok. Layanan bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling. Bimbingan kelompok merupakan suatu bantuan terhadap individu yang dilaksanakan dalam situasi kelompok. Bimbingan kelompok dapat berupa penyampaian informasi ataupun aktivitas kelompok yang membahas masalah-masalah mengenai pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan sosial. Bimbingan kelompok memanfaatkan dinamika untuk mencapai tujuan-tujuan bimbingan dan konseling. Bimbingan kelompok lebih menekankan suatu upaya tuju pada individu melalui kelompok. Bimbingan kelompok merupakan salah satu bentuk usaha pemberian bantuan kepada orang-orang yang mengalami masalah. Suasana kelompok yaitu antar hubungan dari semua orang yang terlibat dalam kelompok, menjadi wahana di mana masing-masing anggota kelompok tersebut secara perseorangan dan memanfaatkan semua informasi, tanggapan, kepentingan dirinya yang bersangkutan dengan masalahnya tersebut. Layanan bimbingan kelompok dibahas topik-topik umum yang menjadi kepedulian bersama di kelompok. Masalah yang menjadi topik pembicaraan dalam layanan bimbingan kelompok dibahas melalui suatu dinamika kelompok secara intens dan konstruktif, diikuti oleh semua anggota kelompok di bawah pemimpin kelompok atau pembimbing, baik itu konselor. Dalam layanan bimbingan kelompok harus dipimpin oleh seorang pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok adalah konselor yang terlatih dan berwenang dalam menyelenggarakan praktik pelayanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan kelompok membantu
siswa sekolah untuk mengembangkan kepribadian, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, pekerjaan atau jabatan, dan pengambilan keputusan, serta pelaksanaan kegiatan tertentu melalui kelompok yang dinamis, yang dimana lebih disukai untuk siswa yang di sekolah atas dasar mencakup beberapa siswa di sekolah. Kemudian, seberapa pentingkah layanan bimbingan kelompok ini dilakukan? Jadi, tujuan layanan bimbingan kelompok secara umum bertujuan untuk pengembangan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi peserta layanan. Layanan bimbingan kelompok dimaksudkan untuk memungkinkan siswa secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dan narasumber, terutama pada guru pembimbing, yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, baik individu maupun sebagai pelajaran anggota di dalam keluarga dan masyarakat. Kemudian, dalam penemuan atau penelitian terdapat beberapa empati siswa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang diberikan perilaku yang sama dan peningkatannya lebih tinggi daripada kelompok eksperimen. Kemudian, Praitno juga menyampaikan bahwa tujuan layanan bimbingan kelompok mempunyai dua tujuan, yaitu yang tujuan umum. Tujuan umum dari layanan bimbingan kelompok adalah berkembangnya sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi antar anggota, seiring menjadi kenyataan bahwa kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi seseorang sering terganggu oleh perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang tidak objektif serta tidak efektif. Dengan adanya layanan bimbingan kelompok ini, diharapkan hal-hal yang mengganggu tersebut atau berhimpitan kepada perasaan dapat diungkapkan dengan berbagai cara dan dinamika atau tanggapan yang baru, sehingga pencapaian tersebut menjadi lebih efektif. Kemudian terdapat juga tujuan khusus, di mana tujuan bimbingan kelompok ini secara khusus dimaksudkan untuk membahas topik-topik tertentu. Melalui dinamika yang intensif, pembahasan topik-topik itu mendorong perkembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang. Diwujudkan dengan tingkah laku yang lebih efektif pula. Dengan adanya bimbingan kelompok ini dimanfaatkan bagi para siswa yang akan menimbulkan interaksi dengan anggota-anggota kelompok untuk memenuhi kebutuhan psikologis. Kemudian, bagaimana sih tahapan-tahapan dalam pelayanan bimbingan kelompok ini? Jadi, suatu proses layanan sangat ditentukan pada tahap-tahap yang harus dilalui, sehingga akan terarah, runtun, dan tepat pada sasaran. Kemudian, untuk layanan bimbingan kelompok ini terdapat 5 tahap kegiatan. Tahap yang pertama yaitu tahap pembentukan. Tahap pembentukan yaitu suatu tahap yang membentuk kerumunan menjadi satu kelompok yang siap mengembangkan dinamika kelompok menjadi tujuan setelah kelompoknya terbentuk, dan di mana terdapat beberapa langkah-langkah dalam pembentukan ini. Misalnya saja, mengucapkan selamat datang dengan senyuman yang ramah kepada para anggota. Kemudian kita bisa memimpin doa. Kemudian tidak lupa juga untuk menjelaskan pengertian, tujuan, cara pelaksanaan, asas bimbingan kelompok, dan melaksanakan perkenalan lanjutan yang dilanjutkan dengan nama-nama anggota kelompok yang bergabung. Kemudian yang kedua yaitu tahap peralihan.
Tahap peralihan ini merupakan kegiatan awal kelompok yang berikutnya lebih terarah pada pencapaian tujuan kelompok. Dalam tahap peralihan terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan tentang topik-topik yang akan dibahas dalam kelompok tersebut. Topik tersebut dapat juga disiapkan langsung oleh pemimpin kelompok, misalnya saja bimbingan kelompok tugas. Ada pula juga topik yang akan dibahas berasal dari masing-masing anggota kelompok atau bimbingan kelompok bebas. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap yang ketiga, tahap kegiatan. Tahap kegiatan ini merupakan tahap kegiatan inti untuk membahas topik-topik tertentu pada layanan bimbingan kelompok. Tahap kegiatan ini, pemimpin kelompok harus mempertajam atau lebih memfokuskan topik yang akan dibahas. Kemudian topik itu dikemukakan secara langsung oleh pemimpin kelompok dan dibahas sampai tuntas untuk mencari penyelesaiannya, di mana dalam kelompok tersebut topik bahasannya dikemukakan oleh masing-masing antar kelompok. Setelah mendapat tujuan, kemudian anggota kelompok itu bergantian dalam mencari topik yang akan dibahas secara tuntas. Kemudian terdapat tahap penyimpulan. Tahap penyimpulan ini merupakan tahapan kegiatan untuk melihat kembali apa yang sudah dilakukan dan dicapai dalam kelompok. Misalnya saja setelah melaksanakan beberapa penyampaian, terdapatnya suatu penyelesaian yang dimana peserta kelompok diminta melakukan refleksi berkenaan dengan pembahasan yang baru saja mereka ikuti. Misalnya saja anggota kelompok dapat memberikan tanggapan atas permasalahan yang dialami anggota kelompok lain berdasarkan tanggapannya pribadi maupun anggota kelompok yang lainnya. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap penutupan, di mana tahap penutupan ini merupakan tahap akhir dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan. Kelompok merencanakan kegiatan layanan bimbingan kelompok selanjutnya dengan salam pada para anggota. Dalam tahap pengakhiran ini, pemimpin kelompok juga dapat memberikan informasi bahwa kegiatan akan diakhiri. Misalnya saja dengan menggunakan kata, baiklah, mungkin semua materi-materi atau diskusi kita hari ini telah terjawab dan mendapatkan hasil yang maksimal, maka untuk itu kita akhiri pertemuan kali ini. Kemudian para anggota juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesan-kesan yang dilaksanakan, bagaimana perasaannya dalam melaksanakan layanan bimbingan kelompok ini yang menjadi masukan untuk kemudian harinya. Kemudian pertemuan ini ditutup dengan ucapan terima kasih oleh pemimpin kelompok dan diakhiri dengan doa bersama. Kemudian bagaimana sih pelaksanaan bimbingan kelompok ini? Jadi, layanan bimbingan kelompok menempuh beberapa pelaksanaan kegiatan, dan diantaranya itu perencanaan, yang dimana perencanaan ini mencangkup mengidentifikasi topik yang akan dibahas dalam layanan bimbingan kelompok, misalnya saja dengan membentuk kelompok, menyusun jadwal kegiatan, misalnya dengan pada pertemuan yang pertama itu dilaksanakan pada hari Senin, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan kedua itu dilanjutkan dengan minggu berikutnya di hari Senin juga. Kemudian menetapkan prosedur layanan dengan menetapkan fasilitas layanan dan menyiapkan kelengkapan administrasi yang menunjang
proses terlaksananya suatu bimbingan layanan kelompok ini. Kemudian terdapat pelaksanaan, di mana pelaksanaan ini suatu kegiatan yang mengkomunikasi rencana layanan bimbingan kelompok dengan mengorganisir layanan bimbingan kelompok yang diselenggarakan melalui tahap pembentukan, peralihan, kegiatan, dan pengakhiran. Kemudian dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini juga terdapat evaluasi. Evaluasi ini mencangkup dengan menetapkan materi evaluasi, kemudian menetapkan prosedur dan standar evaluasi, kemudian dapat menyusun instrumen evaluasi, kemudian mengoptimalisasikan instrumen evaluasi dan mengelola hasil aplikasi instrumen yang telah didapat. Kemudian terdapat juga analisis, di mana analisis ini mencangkup hasil evaluasi dalam kegiatan dengan penetapan norma-norma atau standar analisis, melakukan analisis dan menafsirkan hasil analisis. Kemudian selanjutnya yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut ini mencakup kegiatan yang menetapkan jenis dan arah tindak lanjut yang mengkomunikasikan rencana tindak lanjutnya kepada pihak-pihak yang terkait melaksanakan tindak lanjut. Misalnya saja, ketika ada permasalahan yang di dalam suatu konseling ini tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka kita harus memiliki tindak lanjut bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi, atau misalnya di dalam konseling tersebut terdapat suatu permasalahan yang mengandung kejahatan, maka itu perlu ditindaklanjuti kepada ahli tangan kasus yang berkewajiban. Kemudian terdapat laporan. Laporan ini meliputi dengan menyusun laporan, kemudian menyampaikan laporan kepada pihak-pihak untuk mendokumentasikan laporan pelayanan. Lalu ketika kita mengutarakan masalah yang dialami dalam layanan bimbingan kelompok ini, apakah masalah tersebut dapat terjaga? Jadi dalam layanan bimbingan kelompok terdapat beberapa asas. Di antaranya yang pertama, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini merupakan segala sesuatu apabila yang dibahas dan muncul dalam kegiatan kelompok itu merupakan akan menjadi rahasia kelompok yang tidak boleh diketahui oleh anggota kelompok lain dan dipersebarluaskan kepada orang, yang dimana seluruh anggota kelompok hendaknya menyadari bahwa akan bertekad untuk melaksanakannya dan merahasiakan dalam asas ini. Kemudian terdapat juga asas kesukarelaan, di mana kesukarelaan anggota kelompok dimulai sejak awal rencana pembentukan kelompok atau konselor. Kesukarelaan terus-menerus dibina melalui upaya pemimpin kelompok mengembangkan syarat-syarat kelompok yang efektif dan penstrukturan tentang layanan bimbingan kelompok. Kemudian terdapat juga asas keterbukaan, di mana para anggota bebas dan terbuka mengemukakan pendapat, ide, saran, dan apa saja yang dirasakan atau yang disimpan di dalam hati maupun pikiran tanpa adanya rasa malu atau ragu-ragu. Kemudian terdapat asas kenormatifan, di mana semua dapat dibicarakan dalam kelompok yang tidak bertentangan dengan norma-norma kebiasaan atau yang berlaku. Jadi, dengan demikian, ketika kita menyampaikan sesuatu atau menceritakan masalah yang kita hadapi, maka dalam layanan bimbingan
layanan kelompok ini akan terjaga. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai materi layanan konseling kelompok. Jadi, layanan konseling kelompok ini merupakan sebuah layanan khusus dari layanan konseling, yaitu wawancara konselor profesional dengan beberapa orang sekaligus yang tergabung dalam suatu kelompok kecil, di mana bahwasannya layanan konseling kelompok ini mengikuti sejumlah peserta atau konseling dalam bentuk kelompok dengan konselor sebagai pemimpin kegiatan kelompok, di mana layanan kelompok ini juga mengaktifkan dinamika kelompok untuk membahas berbagai hal yang berguna untuk pengembangan pribadi dan pemecahan masalah individu atau konseling yang menjadi peserta layanan. Sama halnya seperti layanan bimbingan konseling, layanan konseling kelompok juga terdapat beberapa tujuan, yang dimana tujuan yang ingin dicapai dalam konseling kelompok yaitu pengembangan pribadi, pembahasan, dan pemecahan masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok agar terhindarnya dari masalah dan masalah tersebut dapat terselesaikan dengan cepat melalui bantuan anggota kelompok yang lainnya. Melalui layanan konseling kelompok, hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu dapat disosialisasikan dan dikomunikasikan secara dinamika melalui berbagai teknik, sehingga kemampuan sosialisasi dan berkomunikasi siswa dapat berkembang secara optimal. Selanjutnya, tujuan layanan konseling kelompok secara khusus oleh layanan ini lebih terfokus kepada masalah pribadi individu peserta layanan. Maka, layanan konseling kelompok ini sangat intensif dalam upaya pemecahan masalah tersebut, yang dimana para peserta memperoleh beberapa sikap yang terus berkembang dari perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang lebih terarah. Pada umumnya, dalam praktik konseling kelompok, konselor sering mengacu pada teori konseling barat, begitu juga masalah prokrastinasi, yang dimana telah banyak penelitian mengatasi masalahnya dengan berbagai teknik dan pendekatan teori barat. Kemudian terdapat juga beberapa tahap dan teknik layanan konseling kelompok. Proses pelaksanaan konseling kelompok dilaksanakan melalui tahap-tahapan. Yang pertama terdapat tahap awal kelompok. Tahap awal kelompok ini merupakan suatu proses utama selama tahap awal adalah orientasi dan eksplorasi, yang dimana tahap ini para konselor harus dapat memunculkan kepercayaan terhadap kelompoknya, di mana terdapat beberapa langkah yang dilakukan, misalnya mengucapkan terima kasih, berdoa, dan dilanjutkan dengan menjelaskan beberapa pengertian, tujuan, dan cara pelaksanaan maupun asas-asas yang di dalam konseling kelompok ini. Kemudian yang kedua terdapat tahap peralihan. Tujuan tahap peralihan ini adalah untuk membangun rasa saling percaya dan mendorong anggota kelompok menghadapi rasa takut yang muncul pada tahap awal. Konselor juga harus perlu memahami karakteristik dan dinamika yang terjadi pada proses transisi dari tahap awal kelompok ke tahap peralihan ini. Langkah-langkah yang dapat dilakukan pada tahap peralihan misalnya saja menenangkan suasana apabila secara keseluruhan atau
sebagian belum siap untuk memasuki tahap berikutnya dan mengatasi suasana tersebut dengan memberikan contoh masalah pribadi yang telah dialami oleh konselor dan untuk dibahas dalam konseling kelompok ini. Kemudian terdapat tahap kegiatan. Tahap ini merupakan suatu tahap proses penggalian permasalahan yang mendalam dan tindakan yang efektif. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan pada tahap kegiatan ini. Misalnya saja dengan mempersilahkan anggota kelompok untuk mengemukakan masalah pribadinya secara bergantian dan bergiliran. Kemudian memilih atau menetapkan masalah yang akan dibahas terlebih dahulu secara berurutan. Kemudian membahas masalah yang sudah dipilih sebelumnya secara tuntas dan penyelesaiannya. Kemudian terdapat juga selingan dan menegaskan komitmen apa yang harus dibahas dan dilakukan demi menyelesaikan permasalahan. Kemudian terdapat tahap yang terakhir, yaitu tahap pengakhiran. Pada tahap ini, pelaksanaan konseling ditandai dengan anggota kelompok yang mulai melakukan perubahan tingkah laku di dalam kelompok, di mana terdapat beberapa langkah-langkah pada tahap pengakhiran ini. Misalnya, menjelaskan bahwa kegiatan konseling kelompok akan diakhiri dengan ucapan baiklah, berdasarkan semua materi-materi yang telah kita paparkan dan semua diskusi hari ini maupun masalah-masalah telah menemukan solusinya, maka untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Kemudian anggota kelompok diberikan kesempatan untuk mengemukakan pesan dan menilai kemajuan yang telah dilaksanakan dalam proses layanan bimbingan konseling ini. Kemudian membahas kegiatan lanjutan apabila terdapat beberapa pertemuan selanjutnya yang akan dilakukan dengan memberikan pesan, ucapan, terima kasih, berdoa, dan dilanjutkan dengan perpisahan. Kemudian dalam pelaksanaan layanan konseling kelompok ini terdapat beberapa teknik yang mendukung jalannya konseling kelompok agar berjalan lebih baik. Yang pertama terdapat teknik umum. Teknik ini digunakan dalam penyelenggaraan layanan konseling kelompok yang mengacu pada berkembangnya dinamika kelompok dan diakui oleh seluruh anggota kelompok untuk mencapai tujuan layanan. Kemudian terdapat teknik permainan kelompok, di mana teknik permainan kelompok ini dapat diterapkan sebagai selingan maupun media untuk membuat materi tersebut, di mana permainan ini dengan cara sederhana, menggembirakan, santai, namun tidak menghilangkan tujuan dari layanan konseling kelompok. Kemudian teknik modeling, di mana teknik ini merupakan suatu strategi yang dapat dilaksanakan oleh konselor untuk menyediakan demonstrasi tentang tingkah laku yang menjadi tujuan, sehingga terjadinya pengamatan atau contoh tingkah laku yang ada. Kemudian terdapat teknik bermain peran. Teknik ini merupakan suatu teknik yang dilakukan melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan anggota kelompok. Pengembangan imajinasi dan penghayatan ini dilakukan dengan memerankan sebagai tokoh hidup atau benda yang disesuaikan dalam kejadian atau kehidupan sebenarnya. Kemudian menggunakan humor. Dengan menggunakan humor dilakukan sebagai selingan kelompok yang mendorong suasana relaksi agar tidak terlimbunnya suatu ketegangan dan bosan, karena sering dilaksanakan apabila ada layanan bimbingan kelompok, anggotanya
merasa sangat bosan. Kemudian terdapat teknik home assessment. Teknik ini dilaksanakan dalam bentuk tugas-tugas seperti membiasakan diri dan menginternalisasikan sistem nilai yang menuntut pola tingkah laku yang diharapkan. Lalu, apakah layanan bimbingan kelompok sama halnya dengan layanan konseling kelompok? Nah, terdapat beberapa perbedaan yang signifikan antara layanan bimbingan kelompok dengan layanan konseling kelompok, di mana letak perbedaan antara layanan bimbingan kelompok dan layanan konseling kelompok adalah terfokus kepada materi atau isi layanan yang disajikan dalam kegiatan layanannya, di mana layanan bimbingan kelompok bermaksud untuk membahas topik-topik tertentu yang mengandung permasalahan aktual atau hangat dan menjadi perhatian anggota melalui dinamika. Sedangkan layanan konseling kelompok terfokus pada pembahasan masalah pribadi individu peserta kegiatan layanan. Dengan demikian ditegaskan bahwa dalam layanan bimbingan kelompok, materi yang dibahas adalah topik-topik utama yang menjadi kepedulian bersama anggota kelompok. Sedangkan dalam layanan konseling kelompok, materi kegiatan yang dibahas adalah masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing kelompok, baik itu topik umum maupun masalah pribadi yang dibahas melalui suasana dinamika kelompok yang lebih intens dan konstruktif di bawah bimbingan konselor. Kemudian pada kegiatan bimbingan kelompok, alur komunikasi dan dinamikanya menuntut semua anggota kelompok untuk ikut serta secara bersama-sama memikirkan, mendalami, dan mengaplikasi secara konkret aspek-aspek yang menjadi topik bahasan. Kemudian pada kegiatan konseling kelompok, seluruh energi dan pikiran tercurahkan untuk membantu konseli atau anggota kelompok yang memiliki masalah tertentu yang masalah tersebut dibahas dalam kegiatan. Nah, setelah kita kenal lebih dekat dengan layanan bimbingan kelompok dan layanan konseling kelompok, apakah masih ragu-ragu dalam berkonseling? Demikian materi kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga materi ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita semua. Jadi, tidak ada waktu terbaik untuk melakukan pekerjaan jika semua waktu baik untuk melakukan pekerjaan. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.